Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kami dari kelompok 3 akan membuat video terkait aplikasi bunga dan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, persilahkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jami. Saya Joni Hertiana. Saya Astika Pardiana. Saya Diani Susasti. Saya Novia Yusufma. Saya Linaman. Saya Anak Untuk Penisa. Saya Nurwariani. Saya Suhaidi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, kami dari siswa-siswi SMA 1 Bayan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami ingin mengetahui pengalaman dan pendapat Anda tentang layanan di bank atau tempat Anda mengajukan pinjaman. Semua akan bersifat rahasia. Apakah Ibu bersedia untuk melanjutkan wawancara ini selama kurang lebih 20 hingga 35 menit ke depan? Baik, boleh kami tahu siapa nama Ibu? Ibu Sahmi. Boleh kami tahu usia Ibu? 50 tahun. Apakah pekerjaan utama Ibu saat ini? Petani buruh. Sudah berapa lama Ibu menjadi nasabah di Bank Mekar ini? 8 tahun. Layanan apa saja yang Ibu gunakan di bank ini? Misalnya tabungan, deposito, atau pinjaman. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Ibu ketika dilayani oleh pegawai bank tempat Ibu mengajukan pinjaman? Apakah pegawai bank ramah, cepat tanggap, dan informatif? Ramah, baik. Selanjutnya, apakah Ibu mengapa Ibu memilih menjadi nasabah di bank ini dibandingkan bank-bank yang lain seperti bank mingguan, bank harian? Cepat minjam tanpa jaminan. Di situ tempatnya cepat minjam dan tanpa jaminan. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu merasa bank ini dapat dipercaya untuk menyimpan atau membantu Ibu dalam meminjam? Betul. Bantu diri yang betul. Meminjam kan itu butuh cepat. Bagaimana Ibu menilai reputasi dan citra bank tempat Ibu mengajukan pinjaman? Apakah reputasinya baik? Apakah Ibu pernah mengalami masalah dengan bank ini? Tidak pernah punya masalah sama sekali. Apakah Ibu berniat untuk tetap menjadi nasabah di bank ini dalam jangka waktu panjang lagi? Iya, selama masih butuh ya. Tetap meminjam. Oh, selama masih butuh tetap akan meminjam. Dengan bau dan mudah-mudahan ada salah meminjam lagi dengan bau juga tetap meminjam. Apakah ada pengalaman lain yang ingin Ibu bagikan tentang layanan Bank Mekar? Tidak ada? Apakah ada saran atau harapan untuk perbaikan layanan di masa mendatang untuk bank yang tempat Anda mengajukan pinjaman? Semoga ada perbaikan yang... Terima kasih banyak atas waktu dan pendapat Anda dalam sesi wawancara ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung saja. Di sini kita akan menganalisis brosur yang kita dapatkan menggunakan aplikasi Excel. Nah, cara yang pertama adalah kita buka aplikasi Excel. Lalu di sini kita klik tanda plus di pojok kanan atas. Kemudian pilih buku kerja kosong. Nah, di sini kita sisipkan terlebih dahulu gambar brosur yang kita dapatkan sebagai perbandingan. Caranya adalah klik menu beranda, pilih sisipkan, kemudian pilih gambar, tempatkan di atas sel, lalu pilih foto. Kita pilih foto brosur yang akan kita analisis tersebut. Jika sudah, klik tambahkan, klik centang selesai. Maka gambar brosur tersebut akan tertera di menu kerja Excel kita. Di brosur ini kita bisa lihat daftar angsuran dengan suku bunga ada yang untuk per bulannya yaitu 1,25% dan untuk per tahunnya yaitu 15%. Kemudian pinjamannya mulai dari 10 juta, 15 juta dan seterusnya. Untuk jangka waktunya atau periodenya di sini 1 sampai 3 tahun atau dalam bentuk bulan dalam brosur ini ada penyetoran per 12 bulan sampai 36 bulan. Brosur inilah yang akan kita analisis menggunakan dua konsep, yaitu konsep bunga tunggal dan anuitas. Untuk suku bunganya, kita menggunakan per tahun atau yang 15%. Dan untuk pinjamannya kita akan menganalisis yang nomor 2 atau yang 15 juta. Nah, baik, langsung saja. Kita akan menganalisis dengan cara yang pertama, yaitu analisis dengan bunga tunggal. Oke, kita mulai dari kolom A1 untuk memasukkan judulnya, yaitu kita ketik di menu FX, analisis dengan bunga tunggal. Klik centang. Selanjutnya di bawahnya kita akan memasukkan rumus-rumus bunga tunggal yang kita butuhkan, yaitu modal awal atau pinjaman. Klik centang. Selanjutnya yaitu suku bunga. Klik centang. Lanjut di bawahnya yaitu jangka waktu atau periode, klik centang. Kemudian modal akhir, yang dimana modal akhir inilah yang akan kita cari menggunakan rumus bunga tunggal nanti. Dan untuk yang terakhir yaitu setoran per bulan. Klik centang. Di sini untuk kolom A saya perbesar dulu. Nah, jika sudah, sekarang kita akan membuatkan kolom-kolom atau batas-batas untuk rumus-rumus bunga tunggal ini. Caranya, kita blok dari modal awal sampai dengan setoran per bulan. Kita blok dari A2 sampai dengan B6. Selanjutnya adalah kita pilih batas, kemudian pilih kotak-kotak yang tidak memiliki titik-titik atau kotak yang ini. Nah, dan jika sudah, sekarang kita akan memasukkan nilai-nilai rumus bunga tunggal. Oke, untuk kolom B saya perbesar terlebih dahulu. Kita masukkan langsung pinjaman atau modal awal yang
tertera di brosur untuk nomor 2, yaitu 15 juta. Nolnya ada 6. Lalu klik centang hijau. Karena ini belum jelas titiknya di mana, tapi ini menyatakan 15 juta. Maka di sini nanti perintahnya adalah kita akan menggantinya dengan mata uang rupiah. Caranya, kita geser ke bawah, pilih format nomor, klik mata uang. Oke, ini sudah berubah menjadi mata uang rupiah Indonesia. Selanjutnya adalah kita masukkan suku bunganya, di mana suku bunganya adalah untuk per tahun yaitu 15%, klik centang. Untuk periode ini kita isi dengan 2 tahun, karena dalam brosur tertera 24 bulan untuk pinjaman yang 15 juta. Lalu klik centang hijau. Untuk mengetahui modal akhirnya, kita akan menggunakan rumus bunga tunggal, yaitu modal awal dikali buka kurung 1 ditambah periode dikali suku bunga tutup kurung. Sekarang kita akan langsung memasukkan rumusnya. Dan ingat, sebelum memasukkan rumus dalam Excel, kita mulai dengan tanda sama dengan. Kita tulis di menu FX yaitu sama dengan, kita klik modal awalnya yaitu yang 15 juta, kali pakai bintang, buka kurung 1 ditambah periode, klik periode yaitu B4, kemudian dikali suku bunga yaitu di B3. Kemudian tutup kurung, klik centang. Hasilnya adalah 19.500.000 rupiah. Karena kita sudah mendapatkan hasil per tahunnya, sekarang kita akan melihat untuk setoran per bulannya. 19.500.000 rupiah ini kita bagi dengan 24 kali angsuran karena berisikan 2 periode. Ingat, sebelum kita mulai memasukkan rumusnya, kita beri tanda sama dengan terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan, lalu klik modal akhir yaitu B5 dibagi 24 karena 2 periode. Lalu klik centang hijau. Jadi hasilnya di sini adalah 812.500 rupiah. Jika kita lihat dalam brosur pinjaman yang 15 juta, angsuran per bulannya adalah 812.500 rupiah. Dengan periode 2 tahun, penyetoran 24 kali angsuran. Nah, ini untuk analisis bunga tunggal. Sebelum kita menarik kesimpulan, apakah brosur ini menggunakan bunga tunggal, anuitas, atau kedua-duanya? Kita akan mencoba menggunakan konsep yang kedua, yaitu anuitas. Kita buat judulnya di bawah. Kita ketik di menu FX, yaitu analisis dengan anuitas. Lalu klik centang hijau. Selanjutnya di bawahnya yaitu analisis anuitas PMT per tahun. Selanjutnya adalah analisis anuitas untuk per bulannya. Sekarang untuk anuitas per tahun dan per bulannya kita buatkan tabel seperti yang ada pada bunga tunggal. Kita blok. Selanjutnya di sini kita pilih menu batas, lalu pilih kotak-kotak yang tidak memiliki titik-titik seperti kotak ini. Dan jika sudah, sebelumnya saya perbesar dulu untuk kolom B
Dan saya perbesar sedikit untuk kolom A. Sekarang kita masukkan rumusnya, yaitu setiap kita memasukkan rumus di Excel, kita mulai dengan tanda sama dengan. Lalu ketik PMT, buka kurung, lalu klik suku bunga yang ada pada tabel bunga tunggal, yaitu yang 15%, kemudian titik koma, lalu klik periode pada tabel bunga tunggal, yaitu yang 2 periode, lalu titik koma, min atau kurang, kemudian klik modal awal atau pinjaman yang 15 juta, lalu tutup kurung, klik centang. Hasilnya di sini adalah 9.226.744,19 rupiah. Ini untuk anuitas per tahun, tapi ketika kita bandingkan dengan modal akhir di bunga tunggal yaitu 19.500.000 rupiah, ini menunjukkan perbedaan. Sekarang untuk melihat anuitas per bulannya atau cicilan per bulannya, maka anuitas per tahun ini kita bagi dengan periode berdasarkan brosur ini. Sekarang kita masukkan rumusnya, yaitu dimulai dengan tanda sama dengan, lalu klik anuitas PMT per tahun ini, kita bagi dengan 24 karena 2 periode. Lalu klik centang hijau, jawabannya adalah 384.447,67 rupiah. Dan kita lihat ada perbedaan hasilnya, di mana ketika kita mengecek pinjaman yang 15 juta dengan periode 2 tahun itu menghasilkan data-data yang sama dengan yang ada di brosur. Namun ketika kita mengecek menggunakan rumus anuitas itu menghasilkan jawaban yang berbeda. Tadi juga saya sudah mengecek untuk pinjaman-pinjaman yang lain dan memang hasilnya berbeda, di mana ketika saya menggunakan konsep bunga tunggal itu datanya sama dengan yang ada di brosur, tetapi ketika saya menggunakan konsep anuitas itu jawabannya berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa brosur yang kita dapat di suatu daerah ini menggunakan konsep bunga tunggal. Baik, demikianlah cara tutorial terkait bunga dan anuitas menggunakan aplikasi Excel. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.